Rasio TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil din. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari kita berselawat bersama-sama terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah merahmati kita insyaallah dan menambahkan rasa cinta dan rindu kita kepada Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Para hadirin yang dirahmati Allah, ayah, bunda, dan para sahabat yang saya muliakan, nasihat orang tua yang mau disampaikan sebetulnya adalah nasihat dari para wali dan para aulia. Untuk kesempatan ini saya ingin mengupas dua dulu. Yang pertama yang paling dekat dari Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati di mana berarti Pak? Cirebon. Sunan Gunung Jati itu pernah memberikan, saya pernah ketemu Pangeran Upi. Beliau ini keturunan ke-19. Pangeran Upi Supriyadi. Ngobrol lama, lalu kemudian saya bertanya kepada beliau, wasiat apa yang dititipkan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah yang bisa kita warisi sampai hari ini? Kata beliau ada 3. Yang pertama, rerawat masjid ingsun. Yang pertama adalah tolong rawat, tolong makmurkan masjidku. Artinya sebetulnya bukan hanya masjid yang di Cirebon, tapi masjid-masjid di tempat kita berada, masjid-masjid di tempat kita tinggal, kita makmurkan masjidnya. Rerawat masjid ingsun. Tapi memakmurkan masjid, merawat masjid ini godaannya berat Pak, godaannya besar. Kadang-kadang sesama DKM tidak saling akur, betul nggak? DKM yang sekarang sama DKM yang sebelumnya saling membanding-bandingkan program kerja, saling banyak-banyakan kotak infak. Di zamanku kotak infak dapat sekian juta, di zamanmu dapat berapa? Nah, rerawat masjid ingsun ini sangat susah. Sebab godaannya memakmurkan rumah Allah adalah gini Bu, mohon dicatat ini. Kalau dirimu mulia, berharga di mata Allah, maka kamu akan mendapati iblis akan mengerumunimu. Saya ulangi lagi. Kalau dirimu berharga dan mulia di mata Allah, maka iblis akan mengerumunimu. Untuk apa Pak? Untuk menjatuhkan harga diri kita. Kira-kira ibu-ibu tahan nggak ketemu sama iblis? Iblis ini lebih tua dari kita nggak Pak? Lebih tua. Lebih tua dari Dajjal. Lebih tua dari Ya'juj dan Ma'juj.
lebih tua dari jin. Lebih tua dari malaikat enggak? Siapa dulu diciptakan? Iblis atau malaikat dulu? Coba periksa. Dalam riwayat iblis dulu. Maka godaannya gede, Pak. Kalau bapak mulia, tinggi budi, lapang dada, baik perilakunya, maka iblis akan nyerbu bapak, insya Allah. Dan ini diizinkan oleh Allah. Betul nggak? Ketika Adam diminta menghadap, lalu iblis diperintahkan untuk bersujud, iblis menolak karena rasa sombongnya. Kemudian beda tugas. Lalu iblis bilang, "Ya Allah, aku berjanji akan menggelincirkan, menggoda, memanipulasi, menjerumuskan anak cucu Adam dari kanannya, dari kirinya, dari depannya, dari belakang. Tapi tidak disebut dari atas dan dari bawah." Kita masih punya peluang selamat kalau gitu enggak? Masih, alhamdulillah. Punya peluang selamat dengan cara apa? Begini, melihat ke atas, mengangkat tangan. Ini peluang kita selamat. Ya Allah, Rabbana, lindungi aku. Ya Allah, ya Tuhan, jaga diriku. Lalu yang kedua, sujud. Ini cara selamat kita itu cuma dua, Pak. Para ibu yang dirahmati Allah, cara selamat kita itu cuma dua. Mengangkat tangan ke atas, menundukkan kepala ke tanah, sujud. Tapi problemnya, Pak, kalau kita ngangkat tangan ke atas, kita doanya itu nggak dari hati. Doanya itu tentang kebutuhan-kebutuhan materi. Betul nggak? Dari semua doa yang kita lakukan, dari semua doa yang kita panjatkan, Bapak dan Ibu tolong hitung berapa doa tentang rasa cinta, berapa doa tentang kebutuhan materi kita. Kira-kira banyakan mana, Pak? Boleh nggak? Boleh. Itu hebatnya Allah. Boleh. Itu Maha Rahman dan Rahimnya Allah. Tapi masa kita nggak pengen naik kelas? Innalladzina qalu rabbunallah. Surat Al-Fussilat ayat 30. Surat ke-41 ayat ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallah. Inna, sesungguhnya alladzina, orang-orang yang qalu, berikrar, berkata, bersumpah, berjanji, Rabbunallah, Tuhanku cuma Allah. Susah, Bu, ngomong Rabbunallah tanggal tua itu susah. Karena kadang-kadang kita itu nggak yakin kalau rizki itu datang dari Allah. Gelisah. Padahal Allah sudah menjanjikan ada rizkimu, Heri. Ada rizkimu. Jangan gelisah. Jangan gelisah pada apa yang aku jamin untukmu. Urusi apa yang belum aku jamin. Apa Bu yang sudah dijamin oleh Allah? Apa? Rizki sudah dijamin. Yang belum dijamin, ketaatan kita. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Lalu kemudian berjuanglah untuk istiqomah. Berjuanglah untuk istiqomah. Berarti kalau diminta untuk istiqomah, tandanya apa, Pak? Tandanya kita gini. Tandanya kita naik turun. Disuruh istiqomah. Sumastaqamu. Dan istiqomahlah. Kalau kamu sudah berucap Tuhanku Allah, maka usahakan istiqomah, baik tanggal muda maupun tanggal tua. Ketemu pejabat
sama ketemu rakyat harus sama. Sebab Tuhannya Allah. Kita tidak boleh kemudian memuliakan orang kaya lalu kemudian merendahkan orang yang nggak punya. Nggak boleh. Karena dua-duanya belum tentu sama-sama mulia itu. Barangkali yang nggak punya ini lebih mulia daripada yang kaya. Kalau Robnya Allah semuanya sama. Summastaqamu. Lalu kemudian apa Pak? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan memberikan rizki. Dia mengirim banyak sekali malaikat. Ala takhafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan kecil hati. Kira-kira Bapak mana lebih banyak, Bu? Bapak Ibu juga, mana lebih banyak? Kecil hati atau besar hati? Kenapa? Dalam kehidupan sehari-hari nih, kita ini lebih banyak mana, kecil hati atau besar hati? Sementara Allah sudah bilang, jangan takut ya Heri, jangan kecil hati ya Heri. Ya Allah, kita ini udah gak nurut, masih bandel. Ala takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Karena apa? Karena nanti kamu ketemu aku, kata Allah. Dan aku sudah menjanjikan hadiah buat kamu. Jannatu kuntum tu'adun. Surga yang sudah kami janjikan. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Lalu Allah bilang lagi, Bu, kami, bukan Allah sendiri nih. Dia bilang nahnu awliyaukum, kami akan menjadi penolongmu. Ibu-ibu, kalau Bapak nih dijanjiin sama presiden yang belum tentu terbukti janjinya. Saya ulangi lagi ya. Kalau ibu-ibu dijanjiin dibantu sama presiden, seneng nggak? Meskipun belum tentu terbukti ya. Mau diulangi sekali lagi? Udah enggak. Seneng nggak? Oh seneng. Ini Allah sudah berikrar, berjanji, nahnu awliyaukum, kami akan menjadi penolongmu. Yang disebutin dulu Pak, Allah itu tahu yang sering membuat hati kita risau itu adalah kehidupan dunia. Lalu Allah menyebutkan nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Dunia dulu diurusin sama Allah. Dunia dulu diselesain sama Allah. Wa fil akhirah. Ini nasihat ini bukan hanya untuk orang yang tua, bukan hanya untuk ini semua sama. Yang tua, yang muda, yang urusan kecil, besar. Kalau kita taat pada ayat ini, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah berjanji mengurusi, menolong. Kira-kira nih Pak, kira-kira kalau urusan dunia kita ini bikin hati kita risau terus, Allah nolong nggak? Berarti kita nih hidup di dunia susah, nyari sana sini nggak ketemu, semua pintu diketok, dagangan nggak laku-laku. Kalau kayak begini, Allah nolong kita apa enggak? Ada satu yang kurang. Jangan-jangan kita enggak bergantung sepenuhnya pada Allah. Jangan-jangan kita bergantung kepada akal kita. Gampang, aku bisa punya cara. Gampang, aku ngomongnya jago marketing. Gampang, temanku banyak. Tenang, aku masih punya kekuatan. Lalu kemudian Allah tutup semua pintu. Karena kita itu sombong tadi itu,
merasa punya, merasa mampu, merasa kuat, merasa pinter. Allah tutup satu-satu. Jadi kalau hidup kita ini masih terasa berat, maka yang perlu kita lakukan adalah memeriksa kita ini bergantung sama siapa. Allahus Somad atau belum. Kita ini sama Bu, ibu-ibu juga begitu. Ketika ibu bergantung rizkinya kepada suami, Allah coba uji ibu menyempitkan rezeki dari suami. Sempitin. Karena ibu sudah mulai berpaling dari Allah, tidak bergantung, tidak bersandar pada Allah. Bapak saya ini ngalamin susah itu, alhamdulillah sering. Dan itu alhamdulillahnya Allah cuma pengen ngasih tahu, kamu Heri jangan sombong-sombong gitu. Pengen ngasih tahu gitu. Ya Allah, saya tuh ini tips Pak dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Ketika saya sholat, zikir, itu selalu saya tanemin di dada ini begini. Ya Allah, aku cinta sama kamu ya Allah. Allahu Akbar. Itu di dada saya, ya Allah aku cinta sama kamu ya Allah. Ya Allah aku cinta sama kamu. Cobain sholat begitu Pak. Di dalam dada ini, dada sebelah kiri, tanemin ya Allah aku cinta sama kamu ya Allah. Ya Allah aku cinta sama engkau. Dalam gitu. Ketika makan pun begitu. Ya Allah aku cinta sama kamu ya Allah. Kalau makan merasa kenyang tuh saya merasa bersalah gitu. Saya ini kalau makan Bu, makan di luar sama anak-anak, kadang-kadang jarang mesen. Nunggu sisahan. Anak satu nggak habis, saya habisin. Anak dua nggak habis, saya habisin. Anak tiga nggak habis, saya habisin. Istri saya nggak habis. Jadi saya ini gemuk nih korban sebetulnya. Saya Angkang Firman ini gemuk nih korban. Maka para ibunda yang dirahmati Allah, ayah yang saya muliakan, jangan lupa hanya bergantung pada Allah. Jangan sama yang lain, jangan sama yang lain. Yang lain tuh bisa mati, yang lain itu. Jangankan begitu Pak, jangankan begitu. Kita ini masuk ke Masjidil Haram nih, sibuk nyimpen sendal. Lalu kemudian ada laki-laki bilang, nggak apa-apa, nggak hilang, ini taruh sini. Alhamdulillah hilang. Tidak boleh juga begitu. Ada ikhtiar yang harus kita lakukan, sebab Allah mencintai orang-orang yang ikhtiar. Ada seorang sahabat di zaman Rasulullah SAW. Beliau ini nggak punya uang. Berdoa berzikir di dalam masjid. Lalu kemudian Rasulullah tanya, kenapa kok nggak keluar-keluar dari masjid? Aku nggak punya uang ya Rasulullah. Oh, jangan begitu. Cari nafkah keluar. Caranya gimana? Cari kayu. Nah, seharian beliau nyari kayu. Jual kayu di Arab itu Bu, bukan kayak kayu di kita. Kayu bakarnya itu kuat. Karena itu dijadikan bahan bakar tuh keras, lama, tahan. Ketika sore hari anak ini ketemu lagi sama Rasulullah, tangannya melepuh. Yang dilakukan Rasulullah apa Bu? Ya Rasulullah, dia bilang, tanganku melepuh ya Rasulullah. Aku kerja seharian nyari kayu ya Rasulullah. Sama Rasulullah diambil tangannya, diciumi tangannya. Aku mencium bau surga di tangan ini. Jadi kerja keras itu adalah nikmat dan rahmat Allah juga. Jangan nggak kerja. Kalau ada nasihat itu, laki-laki itu Pak, wajib hukumnya keluar rumah, wajib katanya. Untuk nyari semua, wajib keluar rumah meskipun cuma untuk nyambit anjing. Terus masuk lagi. Tapi keluar rumah, carilah rezeki Allah. Carilah rezeki Allah.
Karena kita nggak pernah tahu rezeki ini nanti Allah buka lalui mana. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini yang menarik. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Allah bilang, aku akan mencukupi dua keperluan yang kamu butuhkan dan yang kamu inginkan. Mana lebih banyak Bu kita ini? Itu keinginannya banyak, padahal butuhnya juga enggak. Ya gitu. Ibu makan sehari berapa kali? Barara berapa kali? Sekali, itu cuma sekali. Besok nggak usah makan. Makan bisa nggak 3 kali? Bisa 15 kali? Bisa. Bisa. Saya pernah makan sehari 15 kali, pernah saya. Kalau saya dapat jatah dakwah ke Sumatera Barat Bu, ke Padang, itu setiap rumah ngundang makan. Kalau nggak mampir dan nggak makan, orangnya marah. Jadi kalau hari itu saya diundang masuk ke 15 rumah, saya makan di 15 rumah itu. Pulang dari Padang tembem. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nanti kalau kita istiqomah kepada Allah, Allah mencukupi dua keperluan kita dan keinginan kita. Dua-duanya tercukupi, baik yang kita perlukan maupun yang kita inginkan. Tapi sayangnya kita itu nggak bergantung pada Allah, nggak bergantung pada Allah, Pak, bergantung pada ikhtiar kita. Ayat berikutnya apa, Pak? Nuzulam min ghafurir rahim. Kalau Bapak datang ke rumah saya, Bapak saya jamu, air minum keluarin semua, isi kulkas dikeluarin semua. Kira-kira tamunya seneng gak? Seneng. Seneng. Lalu Allah bilang begini, nuzulam min ghafurir rahim. Aku yang memberikan hidangan kepadamu. Lalu Allah bilang, yang memberikan hidangan ke kamu ini min ghafurir rahim, dari aku yang maha pengampun dan maha penyayang. Enak gak Pak? Ya Allah, diberi hidangan oleh yang maha pengampun dan maha penyayang. Oh subhanallah. Nuzulam min ghafurir rahim. Kok tadi kan materi kita itu sebetulnya apa namanya, nasihat Sunan Gunung Jati, tapi nggak apa-apa lah nyampur-nyampur ke sini. Nah, yang berikutnya Bapak harus melakukan 3 perkara ini. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Yang pertama Bapak harus melakukan itu supaya berkah hidupnya. Jadi dai. Allah bertanya, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Ada enggak kalimat atau perkataan yang lebih baik dibanding menyeru kepada Allah? Ada enggak, Pak? Jadi dai ini harus ceramah enggak? Enggak harus, tapi ngajak manusia dekat mengingat Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Anak-anak Bu, tolong diajak untuk mengingat Allah. Suami ngajak istri, istri mengingatkan suami. Ini namanya wa man ahsanu qawlan mimman da'a. Allah kayak nantang gitu. Ada enggak pekerjaan yang lebih baik? Karena itu para hadirin yang dirahmati Allah, Bapak dan Ibu akan melihat para ustadz, asatiz, guru-guru ngaji itu meskipun nggak punya penghasilan tetap, hidupnya tercukupi dengan satu syarat ya,
sumastakomu tadi itu. Syaratnya itu. Enggak datang itu bukan untuk honor, belajar ceramah untuk dapatkan, enggak begitu. Wa man ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Sama Pak, nanti kalau jihad itu selalu ditulis fisabilillah ilallah. Wa man ahsanu qaulam mimman da'a ilallah wa amila solihan. Yang kedua apa Pak? Wa amila solihan, beramal soleh. Beramal soleh. Amal soleh itu banyak aja. Bersihin sampah, ngajak orang, benerin sendal, itu amal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan sering-sering berserah diri kepada Allah. Balik lagi nggak Pak? Bergantung kepada Allah. Sering-sering berserah diri kepada Allah. Sampai di sini Bapak dan Ibu sudah kelihatan utuh? Alhamdulillah. Rerawat masjid ingsun. Yang kedua, beli sugih rerawat melarat bil gegulat. Oh, ini bahasa Cirebon kuno Pak. Beli sugih rerawat melarat beli gegulat. Kalau kaya jangan jadi nikmat pribadi. Beli sugih rerawat. Kalau mampu, kalau punya harta, jangan dinikmati sendiri. Melarat beli gegulat. Kalau jadi orang yang melarat, jangan jadi beban orang lain. Enak nggak Pak kalau begini Pak? Rasulullah tuh ngajarin Pak, kalau untuk orang kaya pelajarannya syukur. Tolong diingat-ingat nih Bu. Kalau untuk orang kaya pelajarannya syukur. Kalau untuk orang miskin pelajarannya salah tuh. Kalau orang miskin diajarin sabar, insya Allah dia miskin terus. Orang miskin diajarinya izzah, harga diri, supaya dia enggak nodong tangan. Kalau Sunan Kudus punya ajarannya namanya, sebentar. Ini bagus Bu, ajarannya Sunan Kudus bagus. Disingkat Gus Jigang. Bagus sing ati, Gus itu bagus sing ati, Jinya itu ojo lali ngaji, Gang pinter dagang. Gus Jigang. Ini pendidikan untuk para duafa. Gus Jigang. Bagus sing ati, memperbaiki diri. Ojo lali ngaji. Gangnya adalah, para ibunda yang dirahmati Allah, Bapak yang saya muliakan, pintu rezeki ini macam-macam. Ada pintu rizki yang keluar dari istighfar. Sebanyak apa hari ini kita istighfar? Nah, itu perlu ditanyain. Ada penyebab turun rizki itu, salah satunya istighfar. Ada penyebab lain, ikhtiar. Ikhtiar ini paling besar dagang. Gus
jigang. Udah 3 tuh Pak dari Sunan Gunung Jati. Yang pertama, rerawat masjid ingsun. Yang kedua, kalau kaya jangan dinikmati sendiri. Kalau miskin jangan jadi beban orang lain. Sekarang saya menularkan yang tadi ini Sunan Gunung Jati. Yang kedua Sunan Kudus, Gus Jigang. Itu Bu kalau pagi Gus Jigang gitu. Bangun Gus Jigang. Bagus sing ati, ojo lali ngaji, dagang. Oh, dagang semua jadi dagangin Pak, sendal orang dagangin. Gus Jigang, Gus Jigang. Nasihat yang ketiga dari Sunan Derajat. Sunan Derajat ini di mana Pak? Nama beliau Raden Kosim. Sunan Derajat ini di Lamongan, Jawa Timur. Nasihat pertamanya adalah membangun resepe tiasing ati marang seksomo. Yakin Bapak nggak ngerti? Membangun reseping tiasing ati marang seksomo. Berusahalah menyenangkan hati saudaramu. Rasulullah SAW ngasih tahu kita, tabassumuka fi wajhi li ahli sedekah. Muka yang berseri-seri. Ada dulu sahabat Pak, amal solehnya cuma satu, amal unggulannya cuma satu. Amal unggulannya cuma menampakkan wajah yang antusias. Wajahnya itu selalu ada orang cerita, seneng Pak kalau Bapak cerita orang kan, alah tahu udah. Enak nggak? Nggak enak. Tapi sahabat ini menampakkan muka tuh, ketemu orang ini enak nggak Bu? Wah enak, seneng. Wah gitu. Rasulullah paling rindu sama orang ini Pak. Pengen ketemu lagi, pengen melihat wajahnya yang menyenangkan. Lalu Rasulullah tanya, ini amal solehmu ya? Ya Rasulullah, ini amal unggulanku. Gitu. Namanya Abu Darda. Senyum aja. Lalu kemudian sahabatnya sampai tanya, Abu Darda, kamu senyum terus kenapa, sakit ya? Kata Abu Darda, enggak, aku mencontoh Rasulullah. Lalu kemudian yang orang yang negur tadi bilang, oh gitu ya, kalau gitu aku juga ikutan. Oh gitu. Tampakkan wajah yang, karena ya Allah, kalau ibu masuk ke masjid ada orang di belakang buka pintu, tahan pintu sebentar. Itu nyenengin hati saudara. Nyenengin hati saudara. Kalau mau nyebrang, ngelihat mobil lalu lalang, ada orang mau nyebrang, jangan pelit-pelit nginjek rem. Tahan sebentar, nyenengin saudara. Nyenengin saudara. Ketemu sama saudara, berikan pujian yang tulus. Ya Allah, kamu seger banget wajahmu. Meskipun belum mandi dia. Ya Allah, seger banget gitu. Yang tulus, senengin hati saudara. Membangun reseping tiasing ati. Tiasing ati itu hati yang bercahaya. Jadi kita ini diajarkan untuk membuat hati orang bercahaya. Ketemu mukanya kayak muka berak, sebel banget saya. Kasih WC nya nggak enak gitu. Ketemu itu yang gitu, yang seneng gitu. Buat yang muda-muda senyum. Yang sepuh-sepuh juga harus lebih banyak senyum. Kalau sepuh nggak senyum tuh nggak enak dilihat. Udah kendur semua, gigi nggak ada, manyun. Membangun resep tiasing ati marang seksomo. Berusahalah untuk membahagiakan hati saudaramu.
Enak nggak Bu kalau nih wali-wali ngasih nasihat nih? Tapi kata orang, oh ini wali-wali ini fiktif. Biarinlah, nggak apa-apa. Yang kedua, jeroning seneng. Ketika lagi seneng, ilingo lan waspodo. Jangan lupa diri. Jeroning seneng, ilingo lan waspodo. Wah, Idul Adha, makan kambing, jeroan dikirim, sate semua. Lupa asam urat udah tinggi. Ada yang gitu nggak? Ada. Saya nggak ngomong bapak ibu, saya makan besoknya kaki sakit semua. Jerone seneng, ilingo lan waspodo. Kendalikan, jangan enggak apa sih ngomongnya ya? Jangan kelebihan. Kita ini kalau seneng sama orang, seneng calon sama presiden, wakil presiden, padahal semua ada umurnya. Yang ketiga, Laksmitaning Subroto nyipto marang pringgobayaning lampah. Apa tuh? Kalau punya cita-cita, perjuangkan cita-citamu. Perjuangkan cita-citamu. Cita-cita bapak dan ibu yang paling tinggi apa? Masuk surga. Sudah diperjuangkan sungguh-sungguh belum? Belum. Kayaknya kok belum. Kita nih, meskipun cita-cita kita surga nih Pak, saya memeriksa hati saya sendiri. Cita-cita surga, masuk surga. Kok saya periksa-periksa, cita-cita saya ini cuman pengen kenikmatan materi di surga. Ketemu bidadari yang kalau minum kelihatan ngeri malah. Punya air, sungai, madu, susu, khamr yang tidak memabukkan. Materi ternyata. Pengen masuk surga supaya dapat singgasana dari mutiara. Ternyata materi Bu. Boleh nggak? Boleh, Allah nggak ngelarang. Tapi sayang, udah masuk surga tapi yang dipengenin material. Saya bilang, oh ya Allah, maafkan aku ya Allah. Aku ini mengimpikan surgamu, tapi kenikmatan-kenikmatan yang aku bayangkan cuman kenikmatan duniawi. Ya Allah, aku pengen cintamu aja lah ya Allah. Gitu Pak. Aku pengen cintamu. Kalau bapak dan ibu ngobrol sama orang yang ibu senengin, ibu bapak sukai, ngobrol lama seneng nggak? Seneng. Tapi sama Allah kenapa nggak lama ngajinya? Ini namanya belum sungguh-sungguh ingin mewujudkan cita-cita. Laksmitaning Subroto nyipto marang pringgobayan. Kalau punya cita-cita teguh. Yang keempat, meper hardaning ponco indro, mengendalikan seluruh panca indera kita. Mata, paling banyak dosa kita itu apa Pak kira-kira? Bukan sekarang jempol. Kita ini naudzubillah min dzalik wal iyadzubillah. Kita ini punya kebiasaan sekarang ini enggak ngunyah. Nelen lepeh. Datang WhatsApp, dibaca, ditelan langsung. Nanti di forward, dilepehin. Enggak pernah dikunyah, enggak pernah dicerna, enggak pernah diserap, langsung dibuang. Oh itu, ini namanya kesadaran yang menurun secara global. Saya ngetes aja. Kemarin ada video soal judulnya kira-kira
Paus Benediktus lempar jumroh. Wow, saya cuma ngelempar gini, twing, di beberapa grup. Ternyata bener responnya, wow, nggak pernah. Saya cuma ini tes sosial tes aja. Oh ternyata betul sikap kita terhadap masalah-masalah seperti ini mudah ditebak, langsung ditelan, nanti di forward, telan forward. Meper hardaning ponco indro, mengendalikan panca indera semua kita ini. Matanya, Allahumma afini fi syam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini, apalagi Pak? Diminta seluruh badan. Ya Allah, ampuni badan kami ini, ya Allah, yang kami gunakan untuk macam-macam urusan yang enggak taat kepadamu. Yang enggak taat kepadamu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sudah keberapa tadi, Bu? Keempat. Yang kelima, heneng, hening, henung. Enak kalau nasihatin orang soleh itu, nasihatnya enggak panjang-panjang, Bu, beneran. Kalau saya ini belum soleh, karena itu panjang. Orang soleh ini nasihatnya heneng, hening, henung. Setiap hari carilah waktu untuk memikirkan semua perilaku kita. Hari ini aku kemana ya, ngapain ya, ketemu sama siapa, ada manfaatnya enggak? Hari ini aku pergi kemana ya, ngapain, melakukan apa, tambah iman takwanya enggak? Hari ini pengajian, semua yang dipikirin cuma dagang. Ikut pengajian nih, ilmunya segini, tapi yang dilihat adalah siapa yang bisa beli dagangan. Kan kalau majelis taklim kan ibu-ibu datang bawa dagangan masing-masing. Gitu. Heneng, hening, henung. Carilah waktu untuk mengendapkan diri nih, diendapin seharian ini, diendapin. Hari ini marah berapa kali, Bu? Tanyain. Hari ini sebel di jalanan berapa kali? Tanyain. Heneng, hening, henung. Yang keenam, mulyo guno ponco waktu. Mulyo guno ponco waktu. Manfaatkanlah 5 waktu sholat. Mulyo guno ponco. Kita ini sholat untuk menggugurkan kewajiban, ternyata belum mulyo guno, belum menggunakan 5 waktu ini untuk sesuatu yang mulia dan berguna. Cuman baru menggugurkan kewajiban. Apalagi kalau sholatnya sendirian, pos kilat khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Gak sempat begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mulyo guno ponco waktu. Jadikan waktu sholat ini, Uncle Firman sini dong. Setelah ini kita ngobrol. Mulyo guno ponco waktu. Jadikan 5 waktu sholat ini bermanfaat hebat untuk kita. Ya Allah, sholat asar ibu-ibu ini di ujung waktu semuanya. Jam 5, setengah 6 baru sholat asar. Enggak, alhamdulillah. Jangan. Bapak-bapak sholat asar tepat waktu berjamaah. Ada ustadz ngomong, kalau laki-laki nggak sholat Jumat, besok ikut aku. Kemana ustadz? Aku beliin mukena pink. Kalau laki-laki nggak sholat Jumat, ikut aku, pakai mukena aja. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, mulyo guno ponco waktu.
Jadikanlah 5 waktu dalam sehari ini untuk kemuliaan dan berguna buat kita. Mohon izin Pak nanya, kalau setelah sholat Bapak doanya berapa lama? 5 menit. Satu lagi 10 menit. Satu lagi ibu-ibu, ada nggak yang setengah jam sedikit gitu? 15 jam. Kira-kira kenapa kok nggak betah itu doa, kenapa? Banyak kerjaan, yakin. Kan nggak juga ternyata. Kalau tahajud, oke. Kalau gitu, kalau tahajud saya tanya lagi ke ibu. Kalau ibu tahajud yang lama mananya? Berdirinya, rukuknya atau sujudnya? Nih, kalau kita tahajud, ibu yang mana yang lama? Berdiri, ruku atau sujud yang lama? Nah itulah, kita ini sujud yang lama. Bangun-bangun azan. Oh, tiduran ternyata. Ya Allah, maafkan kami ya Allah. Nggak apa-apa. Ibadah kita itu nggak dituntut banyak, yang dituntut cinta. Tapi kalau udah sedikit nggak pakai cinta, kata orang Surabaya, kok nemen, udah sedikit daldul, nggak pakai cinta. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mulya guna ponco waktu. Setelah sholat sebentar berhenti, berdoa sama Allah, ya Allah aku cinta sama kamu ya Allah. Nggak usah minta macam-macam lah, minta cuma satu aja. Ya Allah tambahkan rasa cintaku kepadamu ya Allah. Kalau Allah cinta sama Bapak dan Ibu, semua urusan kita diurusi Allah nggak? Itu udah. Cari kalimat kunci yang Allah ngurusin hidup kita. Saya kemarin Pak, hari Sabtu, dalam sehari dakwah mungkin ke 7 tempat, 8, terakhir rapat di Masjid Bintaro rapat. Capek banget, kaki sakit, kepala nyut-nyutan. Memang salah saya, kurang minum macam-macam lah. Tapi saya bilang gini sama kepala saya, masa kamu nggak kasihan sama aku, pakai ngasih pusing banget gini. Aku ini lagi menunaikan perintah Allah, Tuhanmu. Tuhan, tolong bantu aku lah, jangan pusing-pusingin, jangan ojo ngeluh. Saya keplak. Alhamdulillah sembuh. Obat nih macam-macam. Yang menurunkan kesembuhan siapa? Allah. Ada di kampung saya Pak, dibagiin pil KB. Maksudnya supaya nggak banyak orang kampung takut minum pil KB. Bukan banyak anak, terserah lah mau banyak anak sedikit, jangan diurusin itu. Pil KB ini dikasih buat ternak ayamnya mereka, kalau ayamnya sakit digerus dikasih. Alhamdulillah Pak, ayamnya sembuh. Jadi tersebarlah bahwa pil KB ini nyembuhin ternak. Coba dibikin untuk KB, keluarga berencana, akhirnya buat obat ternak. Kira-kira yang datengin kesembuhan siapa? Allah gitu loh. Jadi, ini pil KB, ini ayamnya pilek dikasih sembuh. Gitu Bu. Jadi para ibunda yang dirahmati Allah, bergantungnya sama Allah, jangan sama pil, jangan gitu. Itu ikhtiar boleh. Mbah saya tuh kalau ngomong ini, kalau saya lagi flu, kalau saya lagi pilek, kasih es. Nih minum obat, kan es Mbah. Iya. Tapi waras saka pangeran. Oh, selalu itu. Slumun selamat, kul kutuk kadal kesit. Orang Jawa aneh itu. Sluman selamat itu ya gitulah. Kemana kamu pergi Allah memberikan keselamatan, menjaga kamu. Kul kudu, kul itu apa namanya?
Kul itu loh Bu. Kreca apa? Kerang sawah itu. Siput sawah. Kul kudu itu bergeraknya nggak cepat, pelan. Kul kudu kadal kesit. Kadal itu kan gesit. Semua itu kira-kira cuman wasilah perantara. Yang lambat baik yang cepat, kalau bergantung sama Allah selamat. Kul kudu kadal kesit waras saka pangeran. Tuh. Mana ada doa kayak gini dari orang Jawa? Kecuali orang Jawa nggak ada Bu, beneran. Orang Padang nggak punya Bu Eti. Nggak punya. Beda bahasa. Sluman selamat kul kudu kadal kesit waras saka pangeran. Ada bahasa Arabnya nggak kira-kira ini? Orang Arab juga bingung kalau ketemu orang Jawa ini Pak. Tapi kira-kira Allah ngerti nggak? Ujung doanya waras saka pangeran. Diruntokkan kesombongan ini bergantung hanya kepada Allah. Waras saka pangeran. Gusti pangeran. Gusti itu bagus sing ati. Hatimu harus baik, sangka kepada Allah. Yang ketujuh ini ada panjang. Yang pertama, di tujuh ini ada beberapa poin. Yang pertama, menehono teken kanggo wong kang buta. Apa Bu artinya? Kasih tongkat pada orang yang buta. Maksudnya, jadilah petunjuk jalan buat orang lain. Orang Betawi ditanya, "Bang, ini jalannya mana?" No. Nunjukin pakai dagu. Yang satu pakai mulutnya. Jadilah petunjuk jalan. Jadi petunjuk jalan ini mulai yang paling sederhana. Kalau ada orang tanya, ngasih tahu yang baik atau anterin. Atau yang lebih rumit lagi, ngasih jalan kebaikan dan kebenaran. Menehono teken kanggo wong kang wuta. Jadilah pintu orang untuk mendapatkan hidayah. Kalau orang ketemu Bapak, wajah Bapak itu sumringah, kata orang Jawa sumringah. Kira-kira orang akan bersyukur kepada Allah enggak? Ya Allah, saya nih ngasih Pak. Saya habis pengajian enggak sempat makan karena sudah ditunggu. Dikasih nasi box 2. Saya ambil. Dalam hati saya nanti barangkali ada tempat minggir sebentar, saya makan sebentar. Ternyata jornya macet. Simatupang itu kan alhamdulillah itu Allah memberikan sarana kita untuk istighfar, ketemu jor. Astagfirullahaladzim. Saya pas di ujung sebelah kanan tempat taman pohon itu, pembatas jalan itu. Lalu ketika macet panjang itu ada 2 orang panas-panas lagi motongin. Saya ingat ngelihat 2 kotak ini, kotak nasi ini. Saya turunin jendela, saya, "Bang, udah makan belum?" Yang dia katakan apa Pak? "Alhamdulillah, matur nuwun Ustaz." Saya nggak tahu ngapain saya itu, saya panggil Ustaz. Padahal kan nggak kenal dia sama saya. Matur nuwun Ustaz. Hanya dengan 2 kotak nasi, kemudian seseorang menyebut asma Allah. Ya Allah, saya nangis tuh Pak. Saya tutup pintu sambil nangis. Ya Allah, hanya cuma 2 nasi ya Allah. Orang ini menyebut, memuji namamu. Ibu-ibu punya jilbab berapa di kamar? Jadikan semua yang kita miliki ini, kalau ketemu orang ya Allah alhamdulillah. Jadikan semua yang kita punya sebagai sarana agar orang lain mengingat Allah. Punyanya senyum, kasih senyum. Yang murah senyum Bu Eti. Murah senyum. Punya tatapan mata yang, kan mata itu kadang-kadang bisa ada yang pakai cadar nih. Orang pakai cadar kalau senyum kelihatan nggak matanya senyum? Kelihatan. Karena itu Bu, kalau senyum jangan sebelah.
Kalau senyum sebelah cuma gitu. Kelihatan nggak? Nggak enak lihatnya. Itu bukan senyum. Itu pengen pipis. Ngenyek. Senyum yang tulus. Kalau punyanya adalah sangka baik, nggak punya apa-apa nih kecuali sangka baik. Beri sangka baik, berhusnuzon. Oh barangkali, oh mungkin nggak begitu. Oh, jadilah orang yang semua yang kita punya, kalau orang lain mendapatkannya, orang lain cinta sama Allah. Saya kemarin ngelihat lagi belanja buku, ada beberapa buku yang harus saya baca. Saya ke Blok M Square. Ada buku tebel tulisannya 700 kesalahan dalam sholat. Subhanallah, keren banget nih orang menemukan 700. Nggak sholat kita, kalau 700 ini kita ajarin. Maka jangan itu dulu. Nih saya sama Uncle Firman ini lagi bikin pengajian anak-anak metal. Anak-anak metal ini pengen ngaji tapi malu, pengen ngaji tapi takut, karena ya itu tadi, rambutnya masih gitu, badannya masih begitu. Oh, takut ketemu tadi itu 700 kesalahan dalam sholat. Udahlah, mending gua nggak sholat dah. Belum sholat aja udah salah. Apa? Jadi gitu. Jadikan, saya tanya Ustaz, kalau sholat itu takbirnya begini boleh? Oh boleh. Takbirnya begini boleh. Takbirnya begini doang boleh. Yang nggak boleh apa? Yang nggak takbir nggak boleh. Kalau kamu nggak takbir nggak sholat kamu berarti. Ustaz sujudku begini boleh, nanti kita perbaiki sama-sama lah. Tapi biasakan dahimu itu sujud supaya rendah hatimu, supaya lapang dadamu. Biasakan dulu. Ketemu sama anak-anak, ya Allah, anak-anak ini kalau ibu-ibu ketemu nggak tahan, Bu. Tingkahnya, rambutnya, tatonya, tindikannya. Ada tindikan di pipi, tindikan besar. Jadi kelihatan gigi. Saya ngajarin wudu, kumur, keluarnya bukan dari sini, dari sini. Mereka ini dipasang ring di pipi ini. Tapi saya masa nyala-nyalain enggak, saya ayo belajar, saya temenin. Ya Allah, pengen sholat, pengen sujud, pengen ruku, tapi nggak ada yang ngajarin. Kalau kita ngajarnya salah semua. Saya temenin nih Pak, bertahun-tahun nikah sama perempuan-perempuan solehah, istrinya jilbabah, anaknya sekarang hafal Quran. Senengnya hati saya, masya Allah, bahagianya. Saya itu paling gampang bahagia. Ketemu orang lama nggak ketemu, ternyata istrinya berjilbab. Terus saya tanya, Ustaz, tapi aku masih ngamen Ustaz. Kak popo ngamen no, sing penting halal. Saya sampai gitu. Nggak apa-apa, ini rezeki Allah ini luas. Ada yang dari ngamen, ada yang dari kerja keras, halal insya Allah. Jangan sedikit pun kamu kecil hati. Aku masih ngamen Ustaz, keluar turun, naik turun bis. Gak apa-apa, gak usah dipikiri, melaku aja gitu. Orang-orang Surabaya, orang-orang mana, kalau kumpul gini manggilnya lur, sedulur. Ya Allah, hati itu rasanya gimana? Ini saudara saya sedang berjuang memperbaiki diri, masa kita salah-salahin? Kalau kita salahin semua salah. Ada yang lidahnya dibelah, lidahnya itu jadi begini, keren kayak ular. Kalau kita nyalain yang gini, dia nggak ngaji lagi nanti. Sini tembus, ini apa, antingnya dilebarin. Jadi setelah ringnya dicopot, gitu,
ngelewer. Aku gimana Ustaz? Ada yang umroh sama saya tatoan. Kata askar dilarang masuk ke Masjidil Haram. Haram. Saya bilang nggak apa-apa, masuk aja, keren. Kamu nggak ada orang yang lain tatoan, kamu sendiri tatoan, masuk. Sama askar dilarang masuk, tato semua gitu. Nggak apa-apa, yang lain semuanya nggak ada yang tatoan, kamu sendiri tatoan. Yang lain tuh nggak ada gambarnya tubuhnya, nggak apa-apa masuk. Kamu ada bonusnya. Anak-anak ini Bu, jangan-jangan pahalanya lebih besar dari kita. Jangan-jangan Allah lebih ridho sama mereka. Kita ini cuma bisa begini doang, jenggot. Ini kan semua pencitraan aja. Ini ya. Biar orang ngelihat ustadz gitu. Para hadirin yang dirahmati Allah. Yang terakhir yang menehono teken marang wong kang wuta. Yang kedua, menehono mangan kanggo wong kang luwe. Berilah makan kepada orang-orang yang kelaparan. Siapa aja hari ini saudara-saudara kita di Lombok, sudah belum kita berbuat, melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, meskipun doa. Tapi di ajaran ini menehono mangan kanggo wong kang luwe. Yang ketiga, menehono busono kanggo marang wong kang wuta. Jadilah orang yang menutupi aib saudaramu. Jangan jadi orang yang membuka celah dan aib saudaranya. Kalau bisa ngasih baju, kasih. Tapi nasihat yang paling hakiki dari kalimat ini adalah jadilah orang yang menutupi. Sekarang ini saya nggak ngerti Pak, beneran nggak ngerti. Yang satu dipanggilnya cebong, yang satu manggilnya kampret. Cebong kampret, tiba-tiba muncul ubur-ubur. Ya Allah, la haula wala quwwata. Kita ini kok jadi binatang begini. Yang dukung Jokowi disebut cebrong. Supaya Ibu tahu nih. Yang dukung Prabowo disebut kampret. Lagi sibuk cebong kampret. Muncul kerajaan ubur-ubur. Ini karena kita lupa dakwah nih Pak. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Semalam saya di Bintaro ada tanya, saya menceritakan kemuliaan para pahlawan, amal solehnya, keberaniannya, ketaatannya pada Allah, kecintaannya pada Allah. Lalu ada salah seorang bertanya, Ustadz gimana caranya menghadapi generasi kita ini yang generasi tempe? Saya bilang begini, Pak mohon maaf, izin, saya minta Bapak jangan nyebut kita ini generasi tempe. Karena Allah meminta dalam Quran jangan berikan lakop sebutan yang jelek kepada saudaramu, jangan. Kalau tempe itu dimaksudnya jelek, jangan. Tapi saya tuker, sebut kita ini generasi kedelai. Kalau tempe itu kan jamurannya Bu ya. Tapi kalau kedelai, Bapak bisa olah untuk kecap. Kedelai hitam, Malika namanya. Jadi kecap, jadi susu kedelai bisa nggak? Jadi tahu, jadi tempe, jadi mendoan, jadi tempe. Maka para hadirin yang dirahmati Allah, kita ini harus jadi ruang, jangan jadi perabotan. Paham nggak maksudnya? Jadi ruang. Kalau kita punya rumah, jadikan rumah kita itu tempat orang belajar, tempat orang mengambil manfaat, tempat orang mendapatkan kebaikan. Jadi ruang. Kalau kita ke masjid, jadilah ruang, tempat orang mendapatkan kebaikan dari kita. Jangan jadi perabotan. Kalau perabotan itu menuhin tempat. Dan perabotan ini Bu, ada kadaluarsanya. Ada trennya. Nanti kalau udah nggak tren,
Jadilah ruang. Dadamu, saya ngomong sama anak muda ini, dadamu yang luas, pikiranmu yang luas supaya kamu mudah bahagia. Kalau dadamu sempit, pikiranmu cupet, nggak bahagia kamu. Jadikan yang luas. Terakhir, menehono mangan kanggo wong kang luwe, menehono busono marang kang wudo, menehono ngiyup marang wong kang kudanan. Jadilah tempat orang berteduh. Jadilah tempat orang berteduh. Ketemu orang, beri nasihat. Ketemu orang, beri kebaikan. Kurang lebih begitu, Pak. Coba yang terakhir di yang poin ke-7 itu, Bu. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama, nggak usah jawanya deh, nggak usah jawanya. Jadilah petunjuk jalan. Yang kedua, berilah makan. Yang ketiga, berilah pakaian, tutupi aib saudaramu. Yang keempat, kira-kira bisa dilakukan satu persatu? Pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Ada lagunya. Pelan-pelan saja. Silakan, Bang. Rasil TV, untuk Islam yang satu.